Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah semuanya masih pada sehat ya. Masih semangat belajar kan? Baiklah, kalau seperti itu pada hari ini Bu Guru akan menyampaikan beberapa materi. Tetapi sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran dan kemudahan selama proses pembelajaran ya. Setelah kalian selesai berdoa, Bu Guru akan menjelaskan tentang pengukuran benda ya. Nah, coba kita amati. Apakah kamu pernah melihat benda-benda di bawah? Nah, coba dilihat. Ada yang pernah melihat tidak benda-benda di bawah ini? Ternyata benda-benda di atas merupakan kelompok dari keanekaragaman jenis benda. Nah, benda-benda di atas juga dikelompokkan menurut fungsinya, yaitu alat untuk mengukur ya. Jadi benda-benda ini merupakan alat untuk mengukur nak ya. Nah, kita ketahui juga bahwa setiap alat ukur itu mempunyai satuan. Nah, coba perhatikan satuan pada alat ukur di bawah ini. Nah, di sini ada alat ukur namanya apa? Iya, penggaris ya. Ini alat ukur yang bernama penggaris. Nah, alat ukur penggaris ini mempunyai satuan panjang adalah sentimeter ya. Ini logonya, yang biasa kita singkat dengan cm ya. Nah, satuan panjang itu tidak hanya terdiri dari sentimeter saja, tetapi ada beberapa satuan panjang. Apa saja? Nah, satuan panjang itu terdiri dari sentimeter yang biasa kita singkat dengan cm, lalu ada meter yang biasa kita singkat dengan m, lalu ada milimeter yang biasa kita singkat dengan mm, lalu ada kilometer yang biasa kita singkat dengan km, dan lain-lain seperti desimeter, dekameter, lalu hektometer ya. Itu merupakan dari satuan panjang ya. Selanjutnya, Bu Guru akan menjelaskan bagaimana cara mengukur benda menggunakan penggaris ya. Nah, di sini Bu Guru mempunyai contoh. Ada sebuah pulpen dan ada sebuah penggaris ya. Nah, di sini kita akan menghitung panjang pulpen dengan menggunakan penggaris ya. Nah, cara yang pertama yaitu salah satu pangkal pulpen harus sejajar dengan angka 0. Nah, dilihat pangkal pulpennya. Sudah sejajar atau belum dengan angka 0? Sudah sejajar ya. Nah, setelah itu amati ujung pulpen bagian sejajar dengan angka berapa. Nah, coba lihat, amati ujung pulpen yang ini sejajar dengan angka berapa. Ternyata ujung pulpen bagian depan sejajar dengan angka 11 ya. Nah, yang ini sejajar dengan angka 11, sehingga panjang pulpennya adalah 11 cm. Nah, begitu cara mengukur sebuah benda. Nah, pertama-tama kita harus meletakkan sebuah pulpen itu di penggaris dengan posisi pangkal pulpennya harus sejajar dengan angka 0. Nah, setelah itu kita lihat ujung lain dari pulpennya itu, yaitu bagian depan, sejajar dengan angka berapa. Ternyata angka 11, sehingga panjang pulpennya yaitu 11 cm ya. Seperti itu ya. Nah, sekarang coba ukurlah benda berikut menggunakan penggaris. Nah, Bu Guru mempunyai sebuah soal ya. Mari kita kerjakan bersama-sama. Di sini ada sebuah penggaris dan di sini ada sebuah apa namanya ini? Ya, betul, penghapus ya. Nah, cara mengukurnya yang pertama ya, tadi bagaimana? Ya, kita harus sejajarkan pangkal penghapus dengan angka 0. Nah, di sini sudah sejajar ya dengan angka 0. Nah, lalu kita lihat lagi ya. Ujung bagian depan penghapus itu sejajar dengan angka berapa? Ternyata sejajar dengan angka 3, sehingga panjang dari sebuah penghapus yaitu 3 cm.
jangan lupa untuk membawa satuannya yaitu sentimeter ya. Karena penggaris itu satuan panjangnya yaitu berapa? Iya, sentimeter. Nah, selanjutnya kita lihat lagi ada sebuah krayon. Ya. Nah, ingat cara mengukurnya, pangkalnya harus sejajar dengan angka 0. Nah, di sini sudah sejajar dengan angka 0 ya. Lalu lihat lagi. Ujung krayonnya sejajar dengan angka berapa? Ternyata sejajar dengan angka 7. Ya, sehingga panjang dari krayonnya yaitu 7 cm ya. Nah, coba kita lihat krayon berwarna biru. Kita sejajarkan terlebih dahulu pangkal krayonnya harus sejajar dengan angka 0. Nah, sudah sejajar ya. Setelah itu kita lihat ujung bagian depannya sejajar dengan angka berapa? Ternyata sejajar dengan angka berapa ini? 10 ya. Sehingga panjang dari krayon berwarna biru yaitu 10 cm ya. Begitu cara mengukur sebuah benda menggunakan penggaris. Nah, apabila hasil pengukuran tidak menunjukkan angka yang tepat, gunakan pembulatan ke sentimeter terdekat ya. Contohnya seperti ini. Ada sebuah spidol yang diukur menggunakan penggaris. Nah, kita harus sejajarkan dulu pangkal spidolnya dengan angka 0. Ternyata sudah sejajar ya. Nah, lalu kita amati ujung spidolnya sejajar dengan angka berapa. Nah, ternyata hampir sejajar dengan angka 10, tetapi lebih sedikit ya. Ingat, tadi apabila hasilnya tidak menunjukkan angka yang tepat, kita harus membulatkan dengan sentimeter yang terdekat. Nah, karena terdekatnya yaitu angka 10, jadi kita bulatkan saja menjadi 10 cm ya. Atau seperti ini, apabila tidak melewati garis yang panjang ini, itu kita bulatkan 10 cm. Tetapi apabila melewati garis yang ini, kita bulatkan menjadi 11 cm ya. Jadi panjang spidolnya adalah 10 cm ya. Nah, coba contoh yang kedua. Ada sebuah pensil yang diukur menggunakan penggaris. Nah, kita lihat pangkalnya sudah sejajar dengan angka 0 atau belum. Ternyata sudah ya. Nah, selanjutnya kita lihat ujungnya sejajar dengan angka berapa. Ternyata sejajar dengan angka 7, tapi mendekati angka 8 karena melewati garis panjang yang ini ya. Karena mendekati angka 8 dan melewati garis panjang yang ini, jadi kita simpulkan bahwa panjang pensilnya adalah 8 cm ya. Seperti itu ya caranya ya. Selanjutnya, kalian buka halaman 21 buku tematik kalian ya. Di situ ada macam-macam alat ukur. Nah, ini merupakan gambar dari penggaris atau mistar ya. Nah, penggaris ini biasa digunakan untuk mengukur panjang pensil, buku tulis, penghapus, dan sebagainya ya. Jadi, apabila kalian ingin mengukur sebuah pensil, buku tulis, atau penghapus, atau krayon, atau pulpen, kalian bisa menggunakan penggaris ya. Nah, untuk gambar kedua yaitu adalah meteran pita. Yang ini ya, meteran pita. Nah, meteran pita ini digunakan penjahit untuk mengukur panjang anggota badan, panjang kain, dan sebagainya. Jadi, apabila kalian ingin mengukur lengan kalian, atau tangan kalian, atau pinggang kalian, atau ingin mengukur panjang kain, bisa kalian menggunakan meteran pita ya. Nah, untuk gambar yang ini kita sebut dengan meteran saku ya, berbeda dengan meteran pita. Yang ini meteran saku. Nah, untuk yang ini kita sebut dengan meteran gulung atau meteran roll ya. Nah, meteran saku dan gulung ini digunakan untuk mengukur panjang bidang lahan bangunan, dinding, atau bahan bangunan ya. Nah, jadi apabila kalian ingin mengukur sebuah lemari,
kalian bisa menggunakan meteran saku. Tetapi apabila kalian ingin mengukur panjang lahan atau panjang tanah, kalian bisa gunakan meteran gulung ya. Nah, yang terakhir ada gambar jangka sorong, alat ukur jangka sorong ya. Nah, alat ukur jangka sorong ini digunakan peneliti untuk mengukur panjang benda yang kecil. Nah, garis tengah benda berbentuk bundar atau kedalaman lubang. Jadi, apabila kalian ingin mengukur kedalaman sebuah lubang atau ingin menentukan garis tengah yang berbentuk bundar, kalian bisa menggunakan dengan jangka sorong ya. Atau kalian ingin mengukur sebuah benda yang kecil, kalian bisa menggunakan jangka sorong ya, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada sebuah tabel. Di sini ada bagian yang diukur, lalu ada jenis alat ukur yang digunakan ya. Nah, di sini yang pertama ada tinggi badanmu. Nah, untuk mengukur tinggi badanmu, kalian menggunakan alat ukur apa? Ingat, tadi alat ukur untuk mengukur panjang badan itu kita menggunakan meteran pita ya. Jadi kalian harus ingat. Nah, lalu untuk mengukur panjang lingkar pinggang, nah sama, kita gunakan meteran pita ya. Nah, di sini ada mengukur panjang meja di kelas. Nah, untuk mengukur panjang meja di kelas, kita gunakan apa? Ya, kita bisa gunakan meteran saku atau penggaris ya. Kita bisa menggunakan penggaris apabila mejanya pendek. Tetapi apabila mejanya panjang, kita bisa gunakan meteran saku ya. Lalu ada mengukur panjang lompatan teman kelompokmu. Nah, ingat, untuk mengukur sebuah lahan, kita menggunakan alat ukur meteran gulung ya. Nah, lalu ada untuk mengukur lebar papan tulis di kelasmu. Nah, untuk mengukur lebar papan tulis, kita gunakan meteran saku ya. Nah, di sini ada mengukur panjang halaman sekolah. Nah, sama seperti ini. Berarti alat ukur yang digunakan yaitu meteran gulung ya, seperti itu ya. Jadi jangan sampai tertukar. Setelah Bu Guru menjelaskan, Bu Guru mempunyai tugas untuk kalian, yaitu tolong kerjakan halaman 8 buku tematik 3C bagian Ayo Berlatih ya. Selain itu juga kalian mengerjakan halaman 22 buku tematik 3C bagian Ayo Beraktivitas ya. Jadi tolong dikerjakan tugasnya ya. Semangat! Untuk materi hari ini sudah cukup, Bu Guru tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan ya. Semangat!